Jalan-jalan ke Surabaya, melihat orang sedang membatik. Jangan sering berburuk sangka, itu sifat yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, senang banget ya masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, kali ini aku awali kegiatan aku di laundry room dulu ya teman-teman, dengan urusan cucian. Dan sekali lagi aku mau minta maaf kalau misalnya kualitas dari pencahayaannya itu benar-benar tidak bagus ya, karena memang sebenarnya di laundry room ini tidak ada lampunya teman-teman. Karena kata Pak suami, kalau terlalu banyak colokan-colokan takutnya nanti coknya itu kebakar gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, untuk sekarang ini ditahan-tahan dulu, nggak ada lampunya. Dan semoga juga lah kalian itu nggak terlalu risih ngelihat pencahayaan di ruang laundry room aku ini ya teman-teman. Nanti insyaallah lah pelan-pelan ditabungin dulu uangnya gitu ya, biar bisa pasang instalasi listrik yang permanen gitu. Karena di dapur ini kan ada 7 titik yang mau aku pasang gitu ya. Di laundry room 1, terus juga di kamar mandi 1, di dapurku itu ada 2 lampu rencananya, terus di ruang tamu 1, di teras samping 1, dan di belakang 1 gitu. Jadi ada 7 titik. Nah itu kalau dipasang itu budgetnya itu sekitar 450-an teman-teman. Itu cuman buat pemasangan ya, belum lagi buat kabel-kabel gitu kan. Jadi saat sekarang ini aku masih belum ada budget. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dimanfaatin aja yang sebisanya dulu. Oke deh, sambil nungguin pakaian lagi aku keringkan teman-teman. Di sini aku juga mau nyuci piring gitu ya, sambil nungguin pakaian. Pokoknya jangan kasih kendor teman-teman, selalu selalu serba disambi-sambi gitu ya, beres pakaian sambil nungguin ini, sambil juga ngerjain ini itu gitu ya. Ya namanya juga emak-emak ya teman-teman, nggak bisa banget kalau ngelihat waktu itu nganggur gitu ya. Kalau misalnya tangan kita ini banyak, kayaknya bakalan semuanya langsung dikerjain dalam satu waktu gitu ya. Ya namanya juga naluri emak-emak, pengen itu cepat selesai gitu ya teman-teman. Jadi ya pas lagi ada agak senggang sedikit gitu ya, langsung aja cus dikerjain kerjaan yang lain. Sekarang ini tuh ya teman-teman, kerjaanku itu menurutku nggak terlalu banyak banget kalau di pagi hari gitu ya. Ya palingan seputar ngurus cucian, bersih-bersih dapur gitu ya, beres-beres kamar gitu-gitulah teman-teman, nggak yang terlalu gimana-gimana juga gitu ya. Karena kan aku bukan tim yang masak di pagi hari gitu ya. Aku tuh masaknya kalau nggak di sore gitu ya, atau siang gitu ya. Kalau misalnya kepepet banget mendadak tadi keesokan harinya banyak kegiatan, biasanya aku masaknya di malam hari ataupun subuh-subuh banget. Tapi kalau subuh-subuh tuh kayak jarang banget gitu. Jadi kadang tuh kayak pagi-pagi tuh agak lebih slow sih sebenarnya kerjaan aku. Makanya kalau pagi-pagi itu aku memanfaatkan banget waktu aku tuh ya buat urusan ngedit video, bikin thumbnail, ataupun buat voice over gitu ya. Karena ya daripada aku tuh nanti siang gitu, kalau biasanya udah agak siangan itu aku kadang tuh lumayan udah rempong dengan ngurusin anak-anak gitu ya. Dan juga di siang hari aku tuh sekarang lebih sering banget ngikutin anak-anak tidur siang teman-teman. Karena menurut aku setelah aku tidur siang, badan itu juga enak. Cuman ya nggak selalu sih teman-teman aku tidur siang, tergantung kegiatan gitu ya. Kalau misalnya memang kayak editanku itu numpuk banget ya, biasanya aku ngedit. Nah di sini aku lanjutin ya teman-teman buat jemurin pakaian ya teman-teman. Aduh mohon maaf ya teman-teman, itu ada si Twin. Dia tuh keluar nggak pakai sendal gitu ya, padahal aku tuh bilang nggak usah keluar gitu ya. Tapi ya gitu deh, namanya anak-anak, makin dilarang ya makin dikerjain gitu ya teman-teman. Kalau anak-anak mah begitu ya, kayak misalnya kita tuh ngelarang itu kayak seolah-olah itu kita perintahkan gitu loh. Jadi agak susah gitu ya dibilanginnya anak-anak. Makanya untuk di daerah rumahku itu ya teman-teman, kayak jangan sampai dibiarkan gitu ya, kayak ada paku segala macam itu gitu ya. Nah itu dikutipin teman-teman, karena ya anak-anak tuh kadang suka main nggak pakai sendal gitu. Padahal udah sering sih teman-teman dipakein sendal, tapi ya namanya juga anak-anaknya bentar doang dipakein, ya ntar tuh dicopot lagi gitu untuk si sendalnya.
Nah, di sini pokoknya alhamdulillah cuaca itu masih panas ya teman-teman, masih belum ada nih hujan yang terlalu deras di sini. Keseringannya itu cuman kayak gerimis-gerimis doang sih teman-teman. Kalau misalnya hujan yang deras, yang lebat gitu ya, yang benar-benar ngilangin debu itu masih belum ada teman-teman. Gimana keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah sama dengan cuaca di tempat aku yang masih sering panas dan jarang hujan? Boleh tulis di kolom komen ya. Karena kan memang isunya itu di bulan Agustus ini bakalan ada kemarau gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin itu juga lah sebabnya gitu ya, di bulan Agustus ini tuh panasnya tuh benar-benar cetar membahana. Oke deh, lanjut lagi nih teman-teman. Ini aku mau beres-beres di kamar juga. Ya seperti biasalah teman-teman ya. Kalau untuk urusan beberes di kamar itu memang nggak wajib banget sih ya, kudu pagi-pagi banget gitu ya. Tergantung sempatnya aja kapan. Anak-anak aja kadang itu bangunnya udah jam 9 gitu ya. Jadi ya kadang itu kamar ini juga udah siangan juga baru aku beresin. Pokoknya anak-anak tuh sebenarnya jarang banget yang bangun itu pagi-pagi. Tapi kecuali kalau misalnya ayahnya itu di rumah gitu ya, nah itu biasanya bangunnya cepet. Tapi kalau pas ayahnya kerja itu biasanya mereka bangunnya siang ya. Apalagi Pak suami juga aku suruh nyalain motor itu jauh-jauh teman-teman. Jadi kalau misalnya Pak suami berangkat kerja, motornya disorong dulu. Kalau misalnya nggak gitu ya, misalnya manasin motor atau nyalain motor itu di rumah gitu ya, itu pasti anak-anak kebangun. Karena anak-anak tuh nggak bisa banget dengar suara motor ayahnya, pasti kayak langsung bangun dan langsung ngikut gitu. Alhamdulillah sekarang itu lebih lega ya teman-teman untuk kamar belakang ini. Memang kamar depan itu rencanaku kan memang buat anak-anak ya. Cuman ya anak-anak kan masih belum bisa tidur terpisah. Jadi kamar depan itu ya masih kayak gudang, tapi dia itu tipe gudang yang bersih gitu ya teman-teman. Bukan semua barang itu taruh di situ gitu ya. Tapi kayak kayak dibersihin terus-terusan. Jadi kalau misalnya tidur siang kadang enak di situ, ya udah kami tidur siangnya di situ. Karena kan di situ udah di plafon ya. Jadi lebih sejuk gitu ya. Kalau kamar belakang ini di siang hari itu lebih panas karena memang belum ada plafonnya. Semoga nanti ada rezeki biar bisa diplafonin gitu, biar kayak lebih enak aja kalau pas mau tidur. Oke, alhamdulillah ini kamar udah bersih, udah rapi. Di sini aku tuh lanjut maksudnya tadi kasur ya yang bersih dan rapi. Lanjut di sini aku mau nyapu. Karena ini tuh kalau misalnya kamar ini tuh memang sampah tuh nggak ada, cuman kalau untuk pasir gitu ya, nah ini tuh lumayan banyak teman-teman ya. Namanya juga dindingnya itu juga masih batu bata ya, jadi kadang itu serpian-serpian pasir yang ada di dinding itu berjatuhan. Belum lagi anak-anak yang mondar-mandir keluar masuk kamar gitu ya, ya nggak usah heran lah kalau misalnya dengan rumahku tuh banyak pasirnya gitu ya, karena kan halamanku tuh memang berpasir gitu ya teman-teman. Jadi pas kita keluar masuk ya pasirnya ngikut gitu. Aduh, aku bener-bener suka ya teman-teman sama keadaan rumah yang sekarang gitu ya, apalagi ruang serbaguna ini. Merasa lebih plong gitu ya teman-teman. Anak-anak juga leluasa banget mainnya. Tapi tetap sih kepengen nanti tuh diisi sama perabotan gitu ya teman-teman. Cuman pengen itu kayak lemari yang besar buat naruh perkakas gitu teman-teman ya, pengennya gitu ya. Ya diselawatin aja dulu. Karena memang aku tuh pengen banget nyetok piring-piring gitu ya, mangkuk-mangkuk. Karena kalau di desa itu ya teman-teman, kita tuh perlu banget loh nyetok-nyetok piring entah 10 lusin gitu ya, mangkok-mangkok kaca gitu-gitu. Karena kan terkadang itu di rumah suka ada wirid gitu ya. Belum lagi terkadang kalau misalnya ada acara di rumah, jadi nggak harus minjem sana sini gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sekarang itu kayak udah harus diniat-niatin gitu ya, biar bisa beli perkakas-perkakas. Jadi kalau pas ada acara itu nggak perlu minjem sana sini gitu. Oke, alhamdulillah ini untuk ruang serbaguna juga udah selesai aku sapu. Aku lanjutin sampai ke teras pastinya ya teman-teman. Karena kalau misalnya teras ini tuh ya nggak bisa banget lah kalau misalnya nggak disapu gitu ya. Wajib banget disapu setiap hari. Bahkan teras ini tuh bisa berulang-ulang kali gitu ya aku sapunya teman-teman. Dikarenakan memang anak-anak tuh sering banget main di sini gitu. Jadi ini tuh harus sering disapu gitu biar lebih bersih dan anak-anak juga enak mainnya.
Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut buat ngelipatin pakaian ya teman-teman. Di sini tuh mohon maaf juga, aku tuh lupa nyalain lampu teman-teman gitu ya. Tapi ini tuh udah lumayan terang karena panas matahari. Aku tuh pas ngedit itu aku lihat gitu ya, ya ampun ternyata ini tuh lampunya belum aku nyala gitu ya. Bukan pas ngedit, pas nyusun pakaian. Ya Allah, belibet amat ya dari tadi. Pas aku tuh mau nyusun pakaian ke dalam lemari gitu ya, pas aku berdiri baru aku ngeh kalau lampu tuh ternyata belum aku nyalain gitu teman-teman. Mungkin saking di sini tuh cerah banget gitu ya panas mataharinya, jadi aku sangka tuh kayak udah pakai lampu gitu. Aslinya belum teman-teman, tapi ya ini lumayan terang sih ya, karena memang panas matahari tuh memancar ke sini teman-teman. Jadi itu lumayanlah kelihatan terang gitu ya. Ya ampun, bisalah aku tuh lupa nyalain lampu. Di sini lipatan pakaianku itu aslinya udah banyak banget ya. Ini aku lipat pakaian tuh sebenarnya udah dari tadi teman-teman, cuman nggak aku videoin semuanya dari awal ya biar durasinya nggak kepanjangan. Jadi aku liatin ke kalian ya sedikit aja lah gitu ya. Kalau aslinya mah ini banyak banget. Ini juga belum semua teman-teman aku lipatin ya, pakaian anak-anak itu belum pada aku lipat-lipat, ntar aja aku lipatnya. Ini aku ngelipat pakaian itu terakhir kayaknya sebelum 17 Agustus deh teman-teman. Jadi sebelum 17 Agustus itu aku ada yang lipat pakaian gitu ya. Nah setelah 17 Agustus itu belum ada yang lipat pakaian sampai sekarang. Nah kebayang dong ya sebanyak apa pakaiannya. Ini juga udah berkurang teman-teman, karena kan kadang habis mandi ya udah ngambil pakaiannya dari situ, jadi lumayan berkurang. Ya ampun beneran deh ya, lagi kerempongan banget. Ditambah lagi kan kemarin itu aku lagi sibuk juga kan dengan menata-nata rumah, menata-nata dapur segala macam gitu ya. Jadi kayak udah capek banget dengan urusan itu, makanya aku tuh nggak keinget sama lipatan pakaianku sendiri gitu. Ya Allah. Oke, alhamdulillah di sini udah beres aku ngelipat pakaian. Langsung aja aku susunin pakaiannya ke tempatnya masing-masing biar nggak berantakan lagi gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya ditunda-tunda, pasti nantinya itu bakalan berantakan lagi teman-teman. Jadi ya langsung aja di sini tuh aku beresin. Itu juga ada ini ya teman-teman, ada wall decor gitu yang mau aku pasang, tapi rencananya mau dipasangnya itu di ruang serbaguna. Cuman belum sempet aku masangnya gitu ya, karena itu harus maku-maku dulu gitu ya. Ntar deh kalau misalnya itu udah agak senggang gitu ya, baru aku pasangin untuk wall decornya, karena itu tuh adalah boneka yang dijahitin gitu ya teman-teman sama Mama Wina gitu ya, Mama Wina Murifi teman-teman. Itu namanya si Twin ya teman-teman. Jadi itu tuh dipajang nanti insyaallah ya di ruang serbaguna, mungkin di dekat TV gitu. Oke deh teman-teman, ini pakaian-pakaianku udah selesai buat aku tata di lemari yang sebelah sini. Lanjut pakaian-pakaiannya Pak Suami. Pakaiannya Pak Suami itu mah nggak banyak ya, jadi satu pintu lemari kecil begini doang udah bisa gitu lah. Kalau pakaianku 2 pintu itu juga masih kurang ya teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin videoku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.